Halo Samudra Muda, kembali lagi di Samudra Talk. Masih bersama saya, host dari Humas Fauzan Azraf. Kali ini kita udah kedatangan tamu dosen inspiratif, yaitu Pak Haikal, dosen teknik sipil. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak coba perkenalkan diri dulu dong. Baik, nama saya Haikal Fajri. Saat ini saya dosen di Prodi Teknik Sipil Universitas Samudra. Oke, dan Pak Haikal ini juga merupakan dosen saya dulu waktu saya masih kuliah ya Pak. Ya, benar sekali. Oke, jadi udah berapa lama Bapak sebagai dosen teknik sipil di Universitas Samudra? Saya lulus di 2018, berarti kira-kira sudah 6 tahun 5 bulan di Universitas Samudra Menjadi dosen, menjadi sudah dosen. menjadi dosen. Ya. Dulu sebelum Bapak menjadi dosen, kegiatan yang Bapak lakuin itu apa? Saya lulus dari Taiwan itu di tahun 2015, Mhm, sempat bekerja di beberapa mhm, instansi termasuk di Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Aceh, juga pernah bekerja di Balai Satker, di Satker ya, belum mhm. Balai, di Satker Perumahan di PUPR di Kota Banda Aceh. Juga saya sempat mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Lantu Engineering yang melatih adik-adik fresh graduate terutama kita harapkan untuk bisa keserap di dunia kerja. Itu berarti semacam pelatihan, Pak, ya? Semacam pelatihan, benar Dan sekali. itu pelatihannya itu bersertifikat kan nanti setelah mereka ini atau gimana itu? Karena kita masih muda, Mhm. yang kita latih adalah penggunaan software-software teknik sipil, arsitektur, teknik informatika, teknik elektro, jadi sertifikat masih kita yang keluarkan. Oh, siap. Ya, belum tersertifikasi BNSP saat itu ya. Pada saat Bapak mulai kerja dan membuka sebuah yayasan tadi, Pak, ya? Lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan Hmm. itu Bapak sudah bergelar S2? Sudah, sudah. Sudah bergelar S2 dan Bapak S2-nya itu dari mana, Bapak? Atau Oke, berkuliahnya di mana aja? iya. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk lanjut studi di Taiwan, di nama kampus saya itu National Chiao Tung University. Kebetulan salah satu kampus terbaik lah di Taiwan. Mhm. Jurusan saya juga teknik sipil, lebih spesifiknya lagi di teknik struktur. Dan dari situ saya banyak belajar informasi dan pengalaman lah selama di sana. Dan gini, Pak, coba ceritakan gimana Bapak bisa berkuliah di luar negeri? Oke, itu Mmm, pertanyaan yang menarik sepertinya, Jan. iya, Saya ingin cerita sedikit, sebenarnya saya termasuk murid yang tidak bisa berbahasa Inggris, Jan, mhm, ketika saya di SMA. Bahkan saya saat itu bolos dari kelas bahasa Inggris karena saya nggak bisa. mhm, Akhirnya setelah saya kuliah di teknik sipil di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh, pada satu hari saya mengikuti kelasnya tentang semangat belajar S2 di luar negeri. Kebetulan presenternya itu adalah Pak Ilham Maulana dan Bu Prof. Fitri Armia. Beliau adalah istrinya hari ini, beliau adalah seorang istri dari Atase Pendidikan Pak Khairul Munadi yang sedang bekerja di London. Beliau mhm, Atase Pendidikan KBRI London. Dosen USK. Kita sangat dosen. bangga juga. Nah, dari perkuliahan itulah, dari seminar itulah saya terinspirasi untuk sekolah luar negeri. Akhirnya saya putuskan saya harus belajar bahasa Inggris nih. Dari Mhm, saya nggak bisa, akhirnya saya ke Pari selama 4 bulan setelah saya tamat S1 untuk belajar bahasa Inggris. Setelah saya di Pari, saya menemukan ternyata belajar bahasa Inggris itu sangat mudah sangat dan mudah. enak, Ojan. Mmm, Nah, dari situlah saya mulai menyukai bahasa Inggris. Lalu saya mengikuti seleksi program beasiswa yang dibuat oleh pemerintah Aceh saat mhm, itu, oleh Pak Irwandi, gubernurnya. Alhamdulillah saya terpilih menjadi awardee ke Taiwan. Itu pengalaman saya bisa lanjut sekolah. Semuanya juga dengan apa namanya mencintai bahasa Inggris mhm. intinya. Berarti kalau Bapak kuliah di Taiwan Hmm. itu, bahasa yang digunakan di perkuliahan itu memang bahasa Inggris kah? Atau memang program perkuliahan yang Bapak ikuti ini berbahasa Inggris atau gimana itu, Pak? Baik, sebelum berangkat kita dibekali bahasa Mandarin oleh Ah, itu dia. pemerintah Aceh Heeh, selama 3 bulan. Kita belajar dulu di sini. Pengajarnya juga alumni S1 Taiwan. mhm, Jadi dia sangat jago sekali. Itu Neni Lause namanya. Mereka mengajarkan kami 3 bulan. Lalu di Taiwan sendiri untuk perkuliahan kita full English. mmm. Namun kehidupan sehari-hari belanja, kita makan di warung itu pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Jadi Mandarin. saya sedikit-sedikit bisalah Mandarin. Bisa bahasa Mandarinnya. Dan pernah ada seperti
culture shock Bapak nggak selama berkuliah di Taiwan? Ya, ada Ojan. Hmm, Yang paling saya ingat itu karena negara Taiwan itu kan bukan negara Muslim, iya. lalu mereka itu kalau kamar mandinya itu tidak punya sprayer. Oh, siap. Jadi kita kalau Mm-mm. ke kamar mandi awal-awal saya shock karena nih gimana nih Langsung dari bersihkannya kan? Heeh. Karena mereka pakai tisu. Oh. Ya, kita Hmm. kan tidak biasa Ya, dengan tidak budaya biasa. tisu. Sehingga saya belajar beradaptasi dengan membawa aqua. Jadi kalau kemana-mana kita harus ready aqua Siap. dalam tas aja. Untuk itu. Oh, berarti Untuk dia toilet-toilet di sana tidak yang modelan yang kadang ada kan yang dari toiletnya langsung ada sama gitu. Nggak ada ya berarti, Pak? sedikit sekali Jan, Ah, sedikit sedikit. sekali Tapi mereka selebihnya pakai tisu pakai berarti. tisu. Pakai Nah, tisu. bahkan mereka itu ketika selesai pakai tisu mereka keluar terus. Dia otomatis akan hidup, ada sensornya Oh, gitu untuk nge-flash untuk ininya. nge-flash ya, Ah, siap. tanpa ada sentuh-sentuh gitu. Kan tadi Bapak bilang bukan yang mayoritas Islam. Benar-benar. Perihal ibadah gimana nih, Pak? Ya, di Taiwan ini muslimnya hanya 1%. Hmm. Dulunya sempat sekian 6% terus berkurang. Sehingga masjidnya itu hanya di kota-kota besar. Kebetulan sekali di kampus saya itu punya musola. Jadi komunitas muslimnya kita ramai, ada sekitar 200 student. Akhirnya kita minta disediakan satu buah ruangan, diizinkan oleh kampus. Jadi kita punya musola di dalam ruangan. Kita sholat Hmm. Jumatnya juga di sana. Oh, Jadi bersama dengan dengan komunitas itu, Pak. iya, ada muslim dari Arab, dari India, dari Pakistan, dari Amerika, dari Inggris, dan ada juga dari Perancis. Hmm. Kita sholatnya jamaah di sana. Dan dari situlah kita banyak apa ya, banyak teman ya, Banyak teman. berdialog, berdiskusi. Akhirnya kita punya banyak komunitas. Dan dari Indonesia, Hmm, apa ada beberapa orang lainnya selain Bapak yang berkuliah di sana? ada kami berangkat dari Aceh itu sekitar kurang lebih ada 11 orang. Mm-mm. Ditempatkan di dua kampus yang kebetulan berdekatan antara Universitas Chao Tung University sama Tsinghua. Mm. Kalau Indonesia itu ramai sekali Jan. Kita di sana ada namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia, totalnya mungkin ada sekitar 800 mungkin Ramai juga, untuk Pak ya? kedua kampus Hmm. ini, banyak sekali. Jadi nggak terasa lagi kita di sana itu seperti di luar negeri ya, karena Mm-mm. kita musolanya ada, Ya. mau ke kantinnya juga banyak teman-teman yang dari Mm. Muslim. Jadi udah kayak rumah sendiri deh, udah enak. Dan tanggapan nih untuk orang atau masyarakat Taiwan Mm. terhadap ya perantau dari Indonesia itu seperti Oke. apa? Hmm, Indonesia ini unik. Saya Mm. baru tahu ketika saya sekolah di luar negeri. Kita ini punya kebiasaan untuk tidak suka konflik ya, Jan. Kita itu Mm. suka untuk berdamai. Sehingga ketika kita di musola saja, ketika ada permasalahan itu, yang mendamaikan itu orang Indonesia. Misalnya Arab, Pakistan, India itu mereka kan punya apa namanya ya, punya jiwa gelora yang tinggi ya. Ya. Jadi sering konflik dalam pemilihan presiden mahasiswa Muslim. Jadi Indonesia ini menjadi Penengah. penengah ya. Jadi kita damai. Jadi yang saya dapati informasi dari teman-teman di lab juga student Indonesia ini enak diajak kerjasama. Ya, jadi orangnya tanggung jawab, orangnya easy going. Mm. Ya, tapi dia juga punya apa namanya ya, dignity yang kuat. Kita suka sosial, kita suka organisasi. Jadi di Mm. mana-mana kita punya organisasi Di sana. di sana. Termasuk kita punya organisasi sepak bola. Di Kita pernah sana. juara 3 lagi di sana. Dan sampai sekarang main bola Bapak ya. Saya sudah Sampai main sekarang. bola dia. Si dosen masih main bola, Pak ya. Iya. Dan benefit yang Bapak dapat selain gelar S2 selama berkuliah di luar negeri, apa saja Bapak? Yang saya rasakan itu yang paling fundamental ya, itu adalah mindset, Jan. Hmm. Mindset kita begitu kita sekolah di luar itu ada punya banyak pengalaman sehingga kita punya pandangan yang lebih luas dan punya visi yang lebih luas yang saya rasakan. Bisa jadi teman-teman yang sekolah di dalam negeri juga sama, punya Hmm. perubahan mindset ya ketika kita sekolah. Yang kedua adalah networking. Kita punya teman di mana-mana. Saya juga punya teman di Palestina. Ketika konflik kemarin, saya kontak-kontak. Alhamdulillah, mereka tinggalnya di tepi barat dan masih sampai sekarang. Alhamdulillah kondisinya aman. Alhamdulillah. Iya, juga ada di Afrika dan ada juga di Amerika. Kita punya channel. Yang ketiga, saya rasa soft skill kita terasah, Jan. Yes. Kalau kita sekolah di dalam negeri, kita punya saudara, sanak family, terus teman-teman Indonesia yang sebudaya. Tapi kalau kita sekolah di luar, kita melatih komunikasi, melatih jiwa kepemimpinan, melatih jiwa sosial dengan masyarakat ya. Jadi soft skill kita di tempat yang baru dengan orang-orang yang baru itu terlatih.
Saya pikir 3 poin besar ini yang akan diperoleh ketika kita sekolah di luar negeri. Dan pun kita bisa mendapatkan relasi orang-orang dari luar negeri, Pak, ya, nggak cuman hanya dari dalam negeri. Benar Ya sekali, kan, ya. teman-teman kita ada yang di luar negeri, benar, Pak, ya. Iya, Dan, benar. mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini kan perlu tahu juga kenapa sih S2 dan S3 itu, lebih bagus atau enggak lebih bagus juga sih, di Indonesia juga bagus, Mhm. tapi kenapa mereka harus ambil yang di luar negeri? Sebenarnya S2 dan S3 itu boleh di mana saja saya pikir ya, boleh dalam negeri atau luar negeri. Kalau di dalam negeri jika, keilmuan pakar itu atau profesor yang ingin kita tuju itu dia ahlinya, katakanlah Indonesia ini punya wilayah yang sangat luas dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Jika ingin mempelajari sesuatu terkait dengan buah-buahan atau apa namanya, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan yang sangat luas, saya rasa di Hmm, Indonesia tempatnya, salah iya. satu tempatnya ya. Tapi jika kita ingin mempelajari teknologi, civil engineering, itu hari ini harus kita akui beberapa negara luar mereka sudah leading di depan kita dan memiliki ahli-ahlinya. Jadi punya profesor, punya peneliti yang punya pengalaman besar, jauh dia sudah bekerja dan itu perlu kita pelajari. Untuk apa? Untuk kita pakai keilmuan itu untuk pengembangan kita. Saya rasa Indonesia di tahun 2045 akan mencapai kejayaannya. Di saat itu jangan lagi sumber daya manusia itu digunakan oleh orang asing. Tapi kita sendiri putra-putra bangsa yang pulang dari sekolah itu yang akan mengeksplor negara kita sendiri untuk pengembangan masyarakat kita sendiri. Jadi uh, sekarang saya ingin cerita sedikit hasil kemarin diskusi sosialisasi LPDP. Ternyata sebuah negara besar itu harus memiliki rasio orang yang S2 dan S3-nya itu kira-kira 9,8% kan. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu sekian juta jiwa, 10%-nya itu harus berijazah S2 dan S3. Baru dikatakan atau baru dianggap sebagai negara maju. Ini berdasarkan hasil seleksi atau informasi dari negara-negara maju ya. Di negara-negara maju disurvei, ternyata lulusan S2 S3-nya 10%. Nah, Indonesia di mana? Indonesia hari ini memiliki hanya 0,49% lulusan S2 dan S3. Jadi kita sangat jauh. Nah, LPDP sendiri memiliki rencana itu di tahun 2032 kita memiliki rasio tadi, rasio antara seluruh masyarakat Indonesia dengan yang sudah S2 dan S3 itu di angka 2,5%. Karena negara tetangga kita, Malaysia, Vietnam, Thailand, mereka itu rasionya sekarang 2,5%. Jadi kita yang 0,49 mengejar ketertinggalan itu di tahun 2032. Nah, untuk mengejar ketertinggalan itu, maka pemerintah kita memerlukan 331 triliun uang yang harus dikeluarkan untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara tetangga. Dan pemerintah kita juga berencana di 2045 itu kita menjadi negara maju yang memiliki jumlah rasio menjadi 9,8%. Jadi 2045. Dengan kata lain, Indonesia harus mengeluarkan uang sebesar 981 triliun, di mana akan menyekolahkan kira-kira 21,6 juta jiwa. Jadi peluang S2 dan S3 ke luar negeri ini sangat-sangat terbuka lebar dan pemerintah kita melalui LPDP dari dana abadi pendidikan itu juga sudah mampu karena hari ini saya dapat informasi itu Indonesia LPDP memiliki uang sebesar 154 triliun untuk membiayai anak-anak muda Indonesia untuk melanjutkan studi. Jadi jangan bilang kita tidak punya uang nih, uangnya kita punya Jan. Iya. Dan pemerintah juga memberikan kesempatan yang besar ini, sebesar 21,6 juta jiwa ke depan akan diberikan uang untuk sekolah. Ya, Ke luar jadi negeri, Pak, ke ya? luar negeri, baik ke dalam negeri atau ke luar negeri, ya, diberikan uang. Jadi sangat besar peluang kita ini. Kita mirip Malaysia di tahun yang lalu, Malaysia juga sama programnya dan kita sekarang saatnya Indonesia ini memiliki 10% loh dari seluruh total mahasiswa, seluruh total jumlah jiwa yang memiliki predikat S2 dan S3. Mungkin mahasiswa juga perlu tahu gimana untuk mereka mendapatkan informasi seputar pendaftaran untuk beasiswa LPDP ini, Pak. Oke, baik. Sekedar informasi, kalau dari mahasiswa, sebenarnya pemerintah kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti, sudah punya program ya adik-adik sekalian. Programnya disebut sama IISMA, Indonesian International Student Mobility Award. Ya, digagas di tahun 2021
itu memberikan kesempatan selama 5 bulan atau 1 semester mahasiswa berangkat ke luar negeri, dan luar negerinya ini ternyata termasuk dalam kampus 300 KS World, di kampus-kampus top 300 dunia. Kebetulan kemarin saya ada program pradoktoral afirmasi ke UK. Saya berjumpa sama seorang student dari UI. Saya tanya, di sini sedang S2? Dia bilang, enggak mas, sedang S1. S1? Enggak mas, saya ikut program ISMA. Ikut program ISMA ya? Terus saya diskusi lah, ternyata programnya 5 bulan. Mereka dikasih kesempatan, syaratnya cuma 1 jam. Apa itu? Punya IELTS 6 atau Duolingo 100 dan IPK 3,0. Hanya itu. Berarti nggak cuman S2 aja, untuk S1 ada juga S1 pun sudah dibuat Bang ya. dipersiapkan oleh pemerintah kita. Nah, selama 5 bulan ini mereka akan berdialog, akan berdiskusi dengan dosen pembimbing di sana, sekaligus belajar di sana selama 5 bulan adaptasi. Harapan dari kementerian kita, mereka yang berangkat ke sana itu punya koneksi dengan profesornya, yang nanti ketika dia apply S2, si profesornya sudah mempersiapkan LOE-nya. Karena mereka sudah berdiskusi mengenai risetnya tentang apa, proyeknya tentang apa. Nah, jadi sudah digagas nih, jalannya sudah dibuka oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Dan menurut Bapak nih, sebagai yang mungkin berkuliah S2-nya di luar negeri, mudah nggak mendapatkan pekerjaan yang mana sebagai lulusan dari universitas luar negeri? Baik, ini menarik pertanyaannya. Kita bayangkan aja dalam penerimaan CPNS, ketika seseorang pulang dari luar negeri, dia apply PNS. Ketika dia apply PNS, di sana dia ada 2 kandidat itu, satu dari universitas dalam negeri, satu dari universitas luar negeri. Kira-kira kampus yang akan menerima calon dosen ini, mereka prefer mana untuk menerima, yang luar negeri atau dalam negeri? Tentu yang luar negeri ya. Jadi dia sudah menang 1 langkah ini daripada yang di dalam negeri. Yang kedua, ketika dia bekerja di instansi BUMN kah, swasta kah, ketika diketahui dia lulusan luar negeri, otomatis dia memiliki network yang luas. Ketika pengembangan perusahaan, dia bisa berkolaborasi dan komunikasi. Yang ketiga, sudah pasti soft skill-nya terasa ketika dia sekolah di luar negeri. Jadi perusahaan ataupun tempat bekerja itu lebih menerima ya, lebih yakin menerima orang-orang yang sudah terasah soft skill berkomunikasi, bersosial, berdialog dengan orang yang bukan dalam negeri, dengan orang-orang yang di luar. Dan kendala Bapak nih selama berkuliah di luar negeri, apa nih Pak? Alhamdulillah saya sudah mengunjungi beberapa kontinen ya, Jan. Ketika S1, 2 dulu saya dapat kesempatan untuk ke US, ke Stanford University, selama seminggu. Di sana saya ikut conference. Jadi saya melihat, kampus-kampus besar itu kan mereka punya fasilitas yang mensupport ya, support. Dan kemarin juga beberapa bulan yang lalu kesempatan mengikuti pradoktoral afirmasi ini ke UK. Dari sana saya melihat bahwasanya kampus-kampus di sana di UK juga mereka punya program-program untuk mensupport mahasiswa, seperti mahasiswa dibekali kesempatan untuk melakukan riset ke wilayah gempa di Turki misalnya. Jadi mereka diberikan kesempatan, ada uangnya ke Turki, riset gempa, lalu pulang bahas di kampus. Sehingga informasi yang mereka dapatkan itu real ya, real ke lapangan. Jadi pertanyaan Ojan tadi, misalnya kendala-kendala di luar negeri itu kadang-kadang kita harus mampu beradaptasi dengan orang baru, Jan. Ketika kita ke tempat baru dengan budaya, culture yang baru ya, kita setidaknya menyelidiki lah lebih awal bagaimana mereka nih, ini orang Asia nih, gimana orang Cina nih, bagaimana pola pikirnya. Jadi proses-proses beradaptasi ini yang saya lihat ada tantangan sedikit yang harus kita persiapkan. Karena dari berbagai negara juga Pak ya, nggak hanya dari tempat Bapak, orangnya nggak dari tempat Bapak kuliah aja, kayak orang Taiwan aja, bahkan dari luar-luar pun banyak Pak ya. Iya. Dan hal yang paling berkesan sama Bapak selama berkuliah di luar negeri? Kalau hal berkesan banyak sekali, Jan. Saya dulu pernah pengen pegang salju, akhirnya mimpi saya tercapai gitu ya. Dulu nggak pernah pegang salju. Setelah pegang salju, wah ternyata dingin. Kayak biasa padahal. Seru ya. Oke, jadi ada banyak pengalaman yang saya peroleh, tapi yang paling berkesan itu adalah ternyata di luar negeri itu tidak seperti sengeri yang kita bayangkan. Jadi ternyata orang-orang Indonesia ini ketika dia ke luar negeri,
Kalau kita buat ranking 0 ke 10, itu kemampuan kita yang S1-nya di dalam negeri, ketika kita lanjutkan ke sekolah, kita berada di 5 besar kan. Kita tidak berada di 6 ke 10. Kemampuan kita, beradaptasi kita, daya semangat belajar kita, itu kita berada di level atas gitu. Jadi nggak usah khawatir adik-adik ketika sekolah di luar, ternyata kita mampu beradaptasi dalam hal pendidikan, dalam hal bermasyarakat ya, bersosial. Jadi yang saya rasakan eh, kita bukan orang tertinggal, tapi kita orang maju yang hanya butuh sedikit polesan saja, sedikit pembelajaran. Insya Allah kita banyak sekarang tokoh-tokoh ahli dunia termasuk yang menciptakan 5G ya. 5G juga orang Indonesia. Jadi banyak tokoh-tokoh Indonesia sekarang di luar negeri yang menjadi orang-orang hebat. Jadi ternyata selama ini pendidikan kita juga sudah mensupport kita untuk menjadi orang-orang yang maju. Nah, itu yang saya rasakan. Oke, jadi Ojan tadi sempat mendengar Bapak ada bercerita tentang program yang ke UK, program apa namanya Pak? Eh, Predoktoral afirmasi, Dan Bapak ikut program itu. benar. Boleh menceritakan gimana kok bisa Bapak ikut program itu? Baik, tadi tidak cuman Kementerian Pendidikan tidak cuman fokus ke S1, juga memberikan kesempatan ke dosen-dosen yang sudah S2 ingin lanjutin ke S3. Jadi ada 2 program, yang pertama namanya Bridging Program, yang kedua namanya Pradoktoral Afirmasi. Pradoktoral Afirmasi ini khusus untuk PTN baru dan UNSAM salah satu PTN baru. Ada 12 PTN baru. Jadi bagi dosen-dosen UNSAM yang ingin lanjutin S3 ke luar negeri ada programnya nih. Hanya saingan kita sedikit, hanya 12 universitas PTN baru. Nah, di sana kita akan diberikan kesempatan selama 2 bulan untuk belajar tentang etik, tentang persiapan ke luar negeri, cara ngemail profesor, cara kontak dengan profesor, dan diberikan link-link untuk kita komunikasi dengan tujuan agar kita mendapatkan LOE. Jadi salah satu peluang kita dari ikut PDA ini, Pre-Doctoral Afirmasi ini, kita mendapatkan LOE, di mana LOE ini akan kita pakai untuk mendaftar beasiswa bisa LPDP, bisa beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI ya. Dengan adanya LOE ini di BPI kita langsung keterima, tinggal nanti wawancara saja. Jadi ternyata Kemendikbud sudah punya roadmap-nya, jadi diberikan kesempatan ke luar negeri dulu selama 2 bulan beradaptasi dan mencari profesor, pulang apply beasiswa untuk mendapatkan LOE dan mendapatkan beasiswa. Nah, jadi teman-teman dosen di UNSAM silakan jika ingin melanjutkan S3 ke luar negeri, sekarang ada programnya yang namanya Pradoktoral Afirmasi. Saingan kita sedikit sekali, hanya 12 universitas di Indonesia. Tahun lalu kita alhamdulillah mendapatkan 3 porsi. Saya ke UK, ada 2 lagi dosen kita, Pak Iden sama Pak Nizar yang ke Taiwan. Kebetulan mereka pendidikan jadi dibawanya ke Taiwan. Kami yang engineering dibawanya ke UK. Ya, jadi tahun depan mudah-mudahan lebih banyak lagi pesertanya untuk ikut PDA. Dan sepertinya Bapak banyak nih tahu program-program luar negeri. Dan next, apalagi nih program yang mau Bapak ikuti lagi nih? Ya, ada 3 program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Yang pertama talent scouting. Talent scouting ini belajar membuat proposal. Yang kedua PKBI, pelatihan bahasa Inggris. Nanti di ujungnya kita diberikan kesempatan 2 kali ikut IELTS gratis. Dan yang terakhir adalah PDA atau bridging program. Jadi Kementerian Pendidikan punya step-stepnya. Jadi Bapak Ibu dosen yang ingin mengikuti kesempatan ini sudah terbuka lebar kesempatannya, bisa mulai dari talent scouting, PKBI, dan berangkat ke PDA, dan terakhir apply beasiswa LPDP. Jadi kita LPDP juga punya 2 kesempatan, ada yang namanya LPDP batch 1, ada batch 2 yang baru kemarin ditutup. Jadi dengan adanya LPDP dan kita sudah ada pengalaman ke luar negeri, saya dengar-dengar nih dari teman-teman yang kemarin ikut PDA sama-sama dengan saya, mereka kemudahan untuk ikut LPDP-nya diberikan kemudahan karena mereka sudah dipersiapkan lah bahasanya seperti itu untuk lulus LPDP, mudah-mudahan lah. Amin Pak ya. Dan ini Pak Ojan pingin nanya pendapat Bapak ini terkait saya pernah mendengar berita tentang mahasiswa kita yang berkuliah di luar negeri, tapi lebih memilih setelah tamat itu kerja di luar negeri ketimbang di negaranya sendiri. Itu gimana pendapat Bapak? Kalau kita berangkat ke luar negeri dengan beasiswa LPDP, kita harus mengabdi, Ojan. Harus, karena kewajiban kita pulang ke Indonesia mengabdi
untuk melaksanakan pengabdian yang sudah kita tulis di esei LPDP. Katakanlah misalnya contoh seperti saya mengatakan pulang sekolah saya akan melanjutkan saya akan mengajarkan mahasiswa-mahasiswa kembali, melakukan kolaborasi riset dan seterusnya. Maka saya harus lakukan itu dulu dalam jangka waktu 2N+1. 2N+1 misalnya beasiswanya dikasih 4 tahun, berarti 4, N+1, berarti 4 tambah 1, 5 tahun. Saya harus mengabdi 5 tahun dulu di Indonesia. Setelah itu kalau mau sekolah lagi, atau mau postdoc, atau mau ngapain, dipersilahkan ya. Nah, kalau beasiswa kita itu sekarang ini kan ada beasiswa dari negara asal. Contohnya kita beasiswa dari UK mengikuti British Council, atau beasiswa dari USAID di Amerika, itu tidak ada keharusan kita untuk pulang ke Indonesia. Jadi kita boleh Gitu. mengabdi di sana, bekerja di sana, mencari pengalaman-pengalaman yang berkualitas. Tapi saya rasa sebagai seorang yang diberikan beasiswa oleh negara, uangnya nggak sedikit loh, Jan. Uangnya per semester itu menghabiskan hampir dengan satu semester kita dibiayai sekitar 1,1 miliar kalau saya nggak salah. Kalau di kampus-kampus besar yang sangat mahal, bayangkan kalau kita per tahunnya itu, per tahun 1,1 miliar, kalau dikalikan 3-4 tahun, berapa uang Indonesia yang sudah habis? Nah, oke, selayaknya maka kita harus pulang dan mengaplikasikan yang kita pelajari di negara Di kita. negara kita, Pak. Karena negara kita lagi butuh anak-anak muda bertalenta besar Benar untuk sekali. berkreasi. Karena kan kadang ada mahasiswa yang mikirnya itu hanya dari segi, oh di sana gajinya lebih besar, nah di sini Hmm, kurang, jadi lebih milih di sana. Maka baiknya mengabdi di negara sendiri, Pak, ya, karena kita iya, di negara sendiri juga butuh itu kan, Pak. betul sekali. Benar. Dah. Dan jadi Pak Haikal ini juga terakhir menjadi dosen di Universitas Samudra. Dan kendala yang Bapak lihat selama mengajar di Indonesia itu gimana, Pak? Kalau dari segi fasilitas ya Hmm. kita memang masih kurang, tapi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk berhasil ya, Ojan ya. Hmm. Kendala yang paling besar yang saya rasakan sekarang adalah mahasiswa-mahasiswa ini dismotivation, jadi kurang termotivasi. Itu yang sering sekali di kelas saya coba mengangkat motivasi mereka, Hmm. bercerita tentang, saya bukan orang yang pintar sekali bahasa Inggris, hanya saya belajar mengikuti proses dan akhirnya diberi kesempatan untuk sekolah keluar gitu ya, melanjutkan studi. Kadang-kadang mahasiswa kita ini kurang termotivasi, bisa jadi karena kurang informasi. Kurang termotivasi bisa jadi karena kurang punya Hmm. pengalaman. Jadi dengan mengikuti program-program ISMA ini, saya yakin sekali orang yang pulang dari program ISMA, dia pasti akan lanjutkan S2 ke luar negeri. Karena dia sudah terbuka matanya, Hmm. wawasannya sudah terbuka dan melihat, wah ternyata besar sekali kesempatan yang akan dia peroleh ketika dia pulang nanti. Bisa jadi dosen, Hmm. ketika dia dosen juga dia bisa melanjutkan studi lagi, dia bisa membawa mahasiswanya untuk lanjut studi ke luar negeri. Ketika dia bekerja di lembaga BUMN atau di lembaga pemerintah atau swasta, dia bisa mengembangkan koneksi dia dengan teman-temannya dulu ketika studi dan mengekspansi perusahaannya juga bukan hanya di tingkat lokal, bisa ke tingkat internasional dengan pengalaman dia ke luar negeri ya. Karena banyak sekarang anak-anak muda yang buka startup company, terus dia mendapatkan funding dana dari capital venture dari luar negeri. Hmm. Bagaimana dia bisa dapat? Karena dia dulu sekolahnya di sana, channelnya di sana. Jadi perusahaannya bisa di sini, tapi sumber dananya, capital venture-nya bisa dari luar negeri. Jadi besar sekali peluangnya, saya rasa. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah sekarang, kalian bisa mencari informasi dari mana saja terkait program-program di luar negeri maupun di dalam negeri. Karena seperti Pak Haikal ini, beliau mendapat informasi dari mulai IISMA, beasiswa LPDP, bahkan untuk dosen-dosen muda ini juga berpeluang besar untuk mendapatkan program-program ke luar negeri. Jadi terima kasih banyak Bapak sudah memberikan cerita yang inspiratif terkait dengan perkuliahan di luar negeri, cerita-cerita tentang pengalaman pribadi Bapak, tentang kultur yang ada di sana, dan pembelajaran serta saran-saran kepada mahasiswa dan dosen-dosen lainnya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Jan. Dan boleh nggak nih Pak, kita minta satu kata-kata, kan Bapak pernah berkuliah di Taiwan nih, satu kata-kata dari bahasa Mandarin. Udah lama kali ini saya tidak Coba. pernah ngomong lagi Mandarin. Oke, ada satu kata-kata yang saya ingat, itu Hmm. artinya jangan takut bermimpi ya, Nah, dalam bahasa apa itu? Mandarin. Ah, artinya bahasa Mandarin bilangnya gini, 不要 害怕 menxiang, Heeh. kira-kira Apa itu gitu. artinya, Pak? Tadi Jangan jangan takut jangan takut. bermimpi. Dan kalau bahasa
Mandarinnya paham, apa Pak? 我知道. 我知道. Jadi tetap saksikan terus episode-episode selanjutnya di Unsam TV tentang program Samudra Talk dan bisa mencari informasi-informasi lainnya di sosial media Unsam. Pantau terus di IG atau TikTok Unsam, Unsam Official. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Terima kasih juga Bapak sudah membagikan cerita. Samudra Talk, berbagi cerita, berbagi inspirasi.